Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi lamun tui kita bahas tentang permasalahan manusia sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni makhluk yang sangat hina, makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, makhluk sakit, makhluk jadi budak gitu. Lagu toh ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan tiang pelunggus namian juga sebagai makhluk yang paling luar biasa, tercipta dengan fi ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk, sehingga Allah menempatkan yang pelunggus namian nikah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ekofia sopo khalifah oleh muka bumi. Saya bertugas untuk mentajallikan tiang sifat-sifat asma besida Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tersuruh sida Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat, untuk memahami, untuk mengkaji diri teniki. Maka tesebutan wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah oleh dalam diri kamu fadenun debau si ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, debau si ingat kekuasaan sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alallahul insan alamal mutawassit baina alamil mulki wasyahadah wa baina alamil malakut. Allah Subhanahu wa ta'ala pihak tiang pelunggus namian, pihak manusia niki dalam bentuk berposisi menempati tauk setefaran aran alamal mutawassit, alam menengah, alam antara gitu. Jadi tiang dikit tua saya itu niki tadi niki posisi antara gitu. Baina alamil mulki was syahadah, yakni antara alam mulki wasyahadah dan alam syuhud, wa baina alamil malakut, dan di antara alam malakut. Berarti ini harus diingat Malik. Begitu ruh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam lahud, turun ujub alam jabarut, turun ujub alam malakut, turun ujub alam paling rendah, yakni alam mulki atau alam suhud. Oke. Ini keren. Nah, jadi manusia niki berposisi sebagai makhluk antara, yakni antara dua alam, yakni alam mulki, alam mulki bikin alam malakut. Mbeye
Alam mulki atau alam suhud niki adalah awal. Sak bau siang, sak bau teraba, sak tahu sakit. Ya. Sedangkan alam malakut oleh diri tenika, ia tefaran aran masalah batin, masalah rohani, masalah kolbu. Iya nu. Yang pun terkena di antara dua alam. Lek tengah-tengah mbe alam mulki beke alam malakut. Alam dunia beke alam malaikat. Nah manusia itu tengah-tengah tahu. Khalaqal insan bainas samawati wal ardi. Allah cipta manusia antara langit dan bumi. Wa khalaqa ghairahu minal hayawan wa ghairiha intifa'i biha wa ja'alahu mutatamminan li asraril mawjudat wa lizalika yuqalu lahu al-alamul asghar. Allah cipta tiang pelunggu senamian antara langit deke bumi. Dan Allah cipta selain sak dua nikah, selain langit deke bumi gitu. Minal hayawan wa ghairiha, yakni misal dari seperti binatang dan selain binatang, wa ghairiha dan selainnya gitu. Intifa'i bihi, untuk tiang pelunggu senamian baik manfaat. Nah, jadi alam niki selain manusia, selain kita, selaku niki tercipta sida-sida Allah Subhanahu wa taala tunduk ujug manusia. Tunduk ujug tiang pelunggu senamian. Mereka tercipta untuk melayani manusia. Niki selaku niki enak. Dan sehingga tiang pelunggu senamian nika intifa'i bihi, mau ngambil manfaat dengan segala sesuatu niki. Harap bangkat mau udah baik manfaat dengan harap kebon mau udah manfaat baik manfaat, harap lolong kayu nyiur pau bagi itu manfaat dengan selaku nikah keperuntukan untuk manusia, tunduk total ujug manusia gitu. Wa ja'alahu mutatamminan li asraril mawjudat, dan Allah ciptain nih segala sesuatu nikah mutatamminan, mengandung nikah. Nabi istilah mengandung nikah. Arak sesuatu sak penting, sak berharga oleh segala sesuatu nikah. Li asraril mawjudat, untuk sampai kepada rahasia-rahasia keberadaan. Jadi Allah ciptain segala sesuatu niki itu mengandung rahasia. Adik tesak memahami arti hakikat dari keberadaan nikah, arak nikah gitu. Walizalika yuqalu lahu al-alamul asghar. Nah, saking marak nikah tentang tercipta manusia, dia adalah makhluk yang luar biasa di antara dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah selain, maka tersebutlah dia al-alamul asghar. Maka tersebut tiang pelunggu senamian niki, insan niki sebagai alam kode. Alam kode, alam beri bahasa kita gitu niki. Lagu
daka memberi selapu makhluk niki, unsur makhluk niki arak oleh manusia. Bahkan manusialah yang mampu menaklukkan yang namanya selapu makhluk niki. Terbaik contoh Tuak Saidun. Nah, ini Tuak Saidun jadi tokoh Pak Andri. Gitu. Mbe lebih perkasaan jarang sini ya. Perkasaan jarang, tenaga luar biasa. Lagu toh ternyata jarang nih ke bau takluk di situ Saidun. Akhir pian ke les, pian ke kacamata, pian ke sepatu. Ya no, ya pun terkena menu. Ya tunduk makhluk selaku makhluk niki oleh manusia dakanya tersebut alam kodik manusia ni. Sempi, saya kira ngarat sempi. Jelas, berembe keganas keperkasaan sempi. Lagu nurut ngisi dah, bapak dah ngaruh. Gunung berembe keperkasaan gunung tiap. Lagu bau tak lagi ni si manusia. Piang alat satu para karang. Ande mengaku lalu lampang ujuk laut tiang tenggelam. Lalu bau si detaklukan di laut tiang. Pihak de sampang, pihak de kapal. Nah, mau manusia. Dia pun terkena dia alam kecil. Tapi semua makhluk takluk ujuk manusia niki. Oke. Niki. Qad a'zamallahu subhanahu wa ta'ala hazal insan. Allah sampun telah memuliakan, Allah yang maha suci, maha tinggi telah memuliakan yang namanya manusia ini. Wa ja'alahu mushatal akwan, dan Allah pihak tiang pelunggu senamian pihak manusia niki mushatal salinan akwan, salinan dengan ciptaan makhluk. Jadi lamun Al-Quran istilah mushaf usmani, yaran Al-Quran niki gitu. Mushaf Usmani. Artinya bahwa Al-Quran sah kumpulan-kumpulan, himpunan-himpunan nika salinan dengan kalam Allah. Nah, tiang pelungguh nika adalah mushatal akwan, salinan dengan selapu makhluk. Jadi selapu makhluk nu arah oleh tiang pelungguh senamnya. Ijtima'a fihi ma lam yajtami li ghairihi fihi mulkun wa malakun. Oleh manusia nika terhimpun segala sesuatu seandainya terhimpun oleh selain manusia. Oleh manusia niat tahun terhimpun segala sesuatu, terkumpul segala sesuatu sah oleh makhluk lain di nara. Gitu. Beda, yakni terhimpun mulkun wa malakun. Terhimpun selaku makhluk searah oleh alam mulki, BK selaku makhluk searah oleh alam malakun, yakni para malaikat. Nah niki. Oke. Min man golabat basariyatuhum ala ruhaniyatihim. Ulaika kal an'am balhum adallu. Arak di antara tiang pelungguh senamian atau arak di antara manusia atau sei-sei sak Golabat basariyatuhum ala ruhaniyatihim, menang
permasalahan basariyah jismaniyah niki awak niki gitu. Ia menang lengan ruhani, maka ulaika kal an'am balhum adall, maka nianu seperti binatang bahkan lebih sesat dari binatang. Oke, diam tapi ya. Bermaksud lain sampun dekaji dua manusia menurut Syekhul Akbar Ibnu Arabi, yakni insan hayawan beke insan kamil. Sei sak menang posisi nyeri memenuhi kebutuhan awak doang, ya? Makan, minum, bekedek, tinduk, pakaian, penampilan, ya. Dan kalah permasalahan rohani, justru permasalahan rohani mun abean, arah rezeki dimilih bersodakoh, arah kesempatan ia berzikir, dia berzikir, arah kesempatan gawe ibadah 5 waktu, dia gawe, atau makan gawe oleh akhir waktu, lebih pejulu kesenangan jasmani ini. Maka dengan ini kesebutan si Allah Ta'ala seperti ulaika kal an'am balhum adall, mereka nu seperti binatang bahkan lebih sesat, lebih anomali, yakni binatang buas. Saya ini dengan cuma fokus iruk menu adalah untuk kebutuhan jasmani. Ya pun terkena isi Syekh Abdul Qadir Jailani arah insan jismani, arah insan ruhani. Nah, saya sak menang lebih pedulian permasalahan awak jasmani sehingga urusan rohani mun sepelean, maka inilah yang seperti binatang, enggak jadi target iru, puas masalah jasmani. Oh, misal Tua Sukar, misalnya Tua Sukar nih, nah itu baik contoh Tua Sukar nih. Bening beli kelambi aja 500, bening beli keren gaji 500.000, bahkan 700.000 maupun bahkan dia beli bisa. Nah, pada saat itu ada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang tidak mampu, fakir miskin, kaum miskin, kaum duafa, ada yang membutuhkan, mau terus ia mun abean situasi suka, maka ia menutup farang. Golabat basariyatuhum ala ruhaniyatihim ulaika kal an'am balhum adall. Berarti wanta lebih nabiaran kan fokusan penampilan dengan pakaian seharga 500, 600, 700.000 nu situ suka ketimbang lebih kedepanin rohani ebeng dengan sa mampu. Ini misal atau bos-bos saya udah kena bos Tua Murdi, Tua Sabri bening beli songkok aja 150.000, lagu giliran tetangga ngerengeh sakit mun abea kepeng 50 iu enggan subur. Nah kaya ni ulaika kal an'am balhum adall, mereka itu seperti binatang bahkan lebih sesat, lebih berbahaya dari binatang. Oke, balik ke nisa.
Oke tuan suka. Dia tersinggung. Ini sekedar contoh. Lau yakin dan situ sebalik. Ini lintama tuan suka nih. Ini lintama tuan suka nih. Wa minhum man golabat ruhaniyatuhum ala basariyatihim ulaika afdalu wal a'la minal malaikah. Lagu Isa menang rohani ketimbang jasmani, maka mereka nianu tua Soekarno afdalu wal a'la, lebih bagus dan lebih tinggi derajatnya minal malaikah, daripada malaikat. Kekembe lalu urusan awak ini beli-beli kelambi aja 500 unin tua suka. Luwe tetangga masih membutuhkan ini. Akhir bagi ke satu jadi 6 dengan dari lalu. Maka ulaika afdalu wal a'la minal malaikah. Maka tua Soekarno lebih bagus dan lebih tinggi derajat dengan malaikat. Sehingga kembali malaikat lamun beribadah wah tepatok menuntang beribadah. Lamun manusia dia beribadah bertarung dulu oleh dia memilih apakah fujur atau takwa. Ia dulu bertempur nih. Tegodan tuh suka. Kembe urus dia. Gaya lebaran ini harus berpenampilan bagus. Ya uninte. Tapi menang takwan tuh suka, maka menepengin dia teparan arah ikhtiari. Ibadah itu berdasarkan usaha menangin pertarungan antara fujur dan takwa oleh dalam diri. Ya ampun, saya ngedepanin ruhani, maka dia lebih bagus dan derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat penuh. Namun wah bertasbih kena subhanallah subhanallah dah dia tahu selain. Namun wah memuji Allah dengan ruku doang. Namun manusia bertarung dulu oleh mungkin oke tambah oke seberapa fil insan sifatun malaikatul kiram. Ini pertama nih posisi ini. Pada manusia terdapat arak sifat malaikat sak mulia. Oleh itu arak sifat malaikat sak mulia. Mbaya sifat malaikat sak mulia oleh itu al-aqlu wal ibadatu wal ma'rifah. Telu sifat malaikat sak mulia oleh tiang belum, yakni berakal. Akal nikilah yang berfungsi untuk memahami, mengetahui embe kena, embe salah. Ia ampun namun dengan endek betabe itanya ke tokon, nabi unin kena. Darah otak, darah pikiran, karena kembe dia sudah melampaui kewajaran sebagai manusia sak berdua akal pikiran. Aturan berbeda dengan sabda akal pikiran. Tapi inggi ndek ketawa adat ngunin terkena kan dengan ayen berarti ya akal pikiran wah ndek berfungsi. Nah, sifat malaikat sak pertama, sifat malaikat sak mulia oleh tiang rumus namian sak pertama itu adalah al-aqlu. Akal pikiran tebing sida Allah subhanahu wa ta'ala isi tertimbang ini lebih bagus, ini bagus, ini bagus, ini lenge. Bagus pun harus tertimbang itu. Mbesa lebih bagus, mbesa bagus, mbesa lumayan bagus, bikin mbesa
kurang bagus. Nah papa maksiat dia timbang ya. Oni baru mendekati zina, man gawe zina, nu harus jauh. Mau mendekati, mau gawe, tinggalkan. Gitu. Oke, ini kisah pertama, al-aqlu wal ibadatu, beribadah. Karena lu enggak gawe malaikat lu beribadah ujuk Allah Ta'ala. Dan oleh tiang pelunggus namian arak nu sifat sak kedua nu, yakni ibadah, menghambakan diri, mengabdikan diri ujuk besida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ma'rifah, dan kenal ujuk besida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayun telu sifat malaikat sak mulia oleh tiang pelunggus namian, yakni akal, ibadah, beke makrifah. Nah, berarti niki harus pertahankan beke kawih. Amenu. Dendek tepia sia-sia akal pikiran. Embe sia-sia. Ita kawih niki, misalnya itu sukar malik contoh nih. Akal pikiran ini cuma mengkawi hesing hitung kalkulator, pira untung kejeloni, pira untung kejeloni, pira untung kejeloni. Iya doang sing kawi henu. Inilah orang yang berakal tapi rugi. Ndeng kawi untuk memikirkan tentang bekal lema oleh akhirat. Ndeng kawih untuk meningkatkan derajat ketakwaan ojo besida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya gitu. Sehingga apa yang terjadi? Ibadah dan ma'rifahnya pun jauh. Karena akal searah niki wah tak kawih hanya untuk hitung dunia doa. Ini dia ingat tahu tanpa Andre, grogi, malu dengan nafsu aneh ngati itu. Bahasa batu biasa baik. Oke. Ikasa pertama sifat malaikat arah oleh tiang pelunggus namian. Meya sifat malaikat no? Akal. Terus ibadah, terus makrifat. Ini harus dipertahankan nih. Iya ampuh manusia nu lamun wahara sateluni abdalu wa a'la minal malaika. Dia lebih bagus dan dia lebih mulia daripada malaikat. Oke. Wa fihi sifatus syaitan. Nah niki oleh tiang pelunggus namian pun arah sifat setan. Nah niki harus tertinggalin. Mbaya al-maksiatu wal idlal, bermaksiat dan menyesatkan, sesat. Wah itu bermaksiat, sesat malik, menyesatkan, sesat lagi menyesatkan. Onya-onya dengan ini arah sifat setan nih. Ketau si denu jadwal dengaji. Nih jadwal dengaji nih. Ketau si batur denu. Lagu datang baik padahal urusan yang penting-penting. Datang baik, maka dia sudah dijangkiti sifat setan. Yang ini apa? Menyesatkan, menjauhkan orang dari ibadah. Sida pun menung, lamun dua ketau jadwal batur de lalu betuka ke lalu aparan boyak saya mun ada tak tebarak ngotot debai lalu bekedek atau tak ketau jadwal ngaji jah batur lalu debai onya-onya si denu punya sifat setan yakni idlal, menyesatkan. Oh, aku bertemu kan ibadah begini ya. Kata ketahu masalah. Arak jadwal ngaji dengan mulalum. Sementara urusan ini yang penting-penting lalu. Ini darurat. Melakui lalu di bawah. Onya-onya.
Itu sifat setan yang menyesatkan. Apa? Menjauhkan orang dari kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ini sifat setan, yakni bermaksiat, bikin sesat, menyesatkan. Nah, ini harus terjauh ini. Oke. Oke. Wa fihi sifatul hayawanan. Dan oleh tiang pelunggus namian nuara sifat binatang. Beya annahu fi halatil ghadab yakunu asad. Pertama sifat binatang oleh itu pada saat kita gedek, marah, emosi. Maka tun kita wah tetak jari singa asad. Singa. Apa lalu kamu syukur kebiasa lawan kamu merari reng-reng anak dia tahu baik kita ke lalu berkawian sempata ulang maka dia sudah jadi singa di situ, berarti dia itu sudah muncul sifat binatangnya, emosi amarahnya tinggi. Maka binatang searah oleh nianu, sifat binatang searah oleh nianu adalah binatang asal. Apa nu? Singa. Harimau pun takut oleh singa. Nah, mesti serem singa nu, serem macam kagak singa nu, gitu. Oke. Ini sifat binatang pertama. Wa fihi halatis sahwa yakunu hinzir. Lamun selalu memperturutkan syahwatnya, birahinya. Salah sekedik seninan seang, bare merari. Malik enu kanjeng merari salah sekedik seang, merari malik. Maka itulah dia seperti hinzir, bawi, babi. Dia memperturutkan syahwatnya, birahinya, entah pendak oleh ini. Sayang, salah, nggak sekedik. Sayang, malik merari. Sayang, malik merari. Sayang, malik merari. Ini halal nih. Lagu tetap disebut dia seperti hinzir. Bewi kemuni kamu nih. Apalagi saya berzina. Menu. Maka hindari dende lirik naen seninan dengar lo keputih naen dende no mendekati bawi no menu onya no itu memperturutkan syahwat no kan kita sering-sering suka luah nih onya nih. Ini kan sifat binatang kedua. Wa fihi halatil hirsi yakunu kalban. Dan arak sifat binatang tamak. Tamak ni kan nabi. Rakus, melak, serakah. Maka nienu yakunu kalban. Wan tak jadi basong. Embe yang kena jadi basong. Coba diseriuk basong no. Besuh ken lapah besin sebulan ada ngelak. Lelah kayak ngendek besin sebulan ngelak. Ia ciri dengan tamak no. Yang pun terkena marak basong, anda jadi basong dengan tamak no. Juluran kita ngelak no. Yakunu kalban. Akhirnya apa? Milih ampuh doa, bersodakoh ende, berzakat mal ende, zakat harta ende. Lang milih ampuh doh. Lah jelon ni kurang nih, mau tenih. Wah, anak buah nih kurang gesit lalu dagang es semua. Nah ini dia tidak bisa musyahadah di situ. Nah, ya maka nih. Nah, ini kemungkinan kita
bisa jadi terjebak oleh sini oleh ini. Wa fihi halatil hirsi. Pada saat yang pelunggus namian tamak, maka yakunu kalban, itenu jadi binatang. Nabi baso munin itu tuh. Oke, nanu jadi telu sifat binatang searah oleh iteni. Karena kembali ini sebagian doang nih satu contohin. Nggih. Karena di nara di itenu nggak becat gedek. Maka watak jadi asa singa itenu di nara di mele merari bekawi timbul syahwat nafsu itu enggak berselingkuhlah Pak Andre kan akan di situ Pak Andre yakunu hinzir Pak Andre nu babi dari kan yo dia kan cuma nyontohin kan lalu kan dia menu Pak Andre seandainya menu Pak Andre kan nah pada saat Pak Erik tamak menemukan loncat sekejap itu kerakus maka dia udah menjadi bakso mirip penuh kan iya lamun teh baik ini lamun teh berperilaku malah ini ya Pak Erik kan oke. Nah, telu sifat binatang satu contohin oleh itu gitu. Searah oleh itu. Maka sila lamun dende mele jadi singa, maka dende perturutkan amarah. Lamun dende mele jadi bawi, maka dende nafsuan perturutkan syahwat. Lamun dende mele jadi basong, dende tamak rakus serakah. Melenggarang dengan nu datang berdagang ujuk ketu menu ya nu basong nu ya tamak nu iya nu sesuai denija nu kan oke. Wa fihi sifatun nabat wal asjar dan tiang pelunggus namian ini ke arah sifat tumbuhan beke pepohonan mbaya sifat tetumbuhan beke pepohonan annahu fi mabda'ihi tariyun wa fi akhirihi yabisun. Tetumbuhan beke pepohonan nu awal-awal baru tumbuh ia seger lagu demin watoa ia kering kerontang layu rapuh ia itu baru terlahir seger buger demen tua layu kering kerontang ya ampun terkena wa fihi sifatun nabat wal asjar arak sifat tetumbuhan beki pepohonan yang potang tui tang nyontohin lamun serius daun sa wah geru teri ia kuni lamun serius daun sa masih hijau potonu anak keni masih seger buger awalnya adalah seger buger akhirnya dia layu kering kerontang lemun uah kering kerontang maka munde sedude jadi isi deh masa lemun daun munde sedude itu deh sering-sering rurung ayo nu kene saite deh mata sedut ojo neraka gara-garanya kan seger buger dia tahu beribadah ojo besida Allah Subhanahu wa ta'ala yenus arah oleh itenu ibarat tumbuhan beke pepohonan wa fihi sifatus sama dan oleh manusia nu arah sifat langit Mbaya sifat langit sekarang oleh manusia annahum mahallul asrol wal anwar ia tahu entekolo rahasia beke cahaya-cahaya naraman dengan dai tiapa sekarang oleh langit nu
Yang pun kena rahasia. Terus di langit nu ya tahu cahaya-cahaya. Arah matahari, arah bulan, arah bintang tu. Nah, manusia nu berdua sifat langit. Ada rahasia ilahi searah oleh dalam diri. Arah cahaya searah oleh dalam diri. Maya arah cahaya tawajuh, arah cahaya muwajahah, arah cahaya bidayah, arah cahaya wasatiyah, arah cahaya nihayah. Ayanu gitu. Ingat-ingat malik pembahasan tentang matlaqul anwar al-qulub wal asrar. Tahu terbit selaput cahaya-cahaya nu adalah oleh dalam kolbu bege dalam sir. Al-qalbu matla'un li nurit tawajjuh ay nurul Islam wa nurul iman. Oleh qalbun ia tahu terbit cahaya tawajjuh, yakni cahaya Islam, cahaya iman. Wasirru matla'un li nuril muwajahah, dan tu oleh lubuk atin paling dalam ia tahu terbit cahaya muwajahah. Apa itu cahaya muwajahah? Ai nurul ihsan atau nurul makrifah. Anu ingat-ingat nu. Ya ampun terkena oleh tiang pelungus namian nikah fihi sifatus samawat, arak sifat langit, annahum mahallul asrar wal apa baru wal anwar. Ia tahu tekulu rahasia-rahasia beke cahaya-cahaya nuwa embe satu para nara langit mun tahu embe langit pertama, embe langit kedua, embe langit ketelu. Kan di atas doang, di awan doang dia. Dan ada makhluk apa di dalam itu? Ini dia tahu. Yang mau dikenal rahasia. Terus dia tahu cahaya. Nah itu arah cahaya. Oke, gitu. Wa fihi sifatul ardi. Nah, oleh tiang pelungus namian pun arah sifat bumi. Annahum mahallun lin nabatil ahlaqi wattibai. Ia tahu tumbuh, ia tahu tekuluk, ia tahu hirup sak tefaran aran tetanaman akhlak beke tabiat. Coba sila deseriuk ruang tetanaman ini ara asa ndek bedui dui, ara sak bedui, ara sak merang, ara sandi, ara sak bebulu pihak degenit, ara sandi. Ia kena nu oleh kamu nu arak sifat terpuji, arak sifat tercela. Mara ia tahu tumbuh. Oleh kamu nu ia tahu tumbuh, ia tahu irut. Tumbuh-tumbuhan akhlak, ia tahu tumbuh akhlak. Nah, silap itu. Ane dicoba pemenuh iman dole daun anu tiang. Daun apa lah? Daun tebu tiang. Penuh itu oleh potong, oleh sepinggir lekat. Arak sak bedui, arak sandi. Ane coba ador-ador iman oleh bukun treng nu pandai. Arak kanan biru. Ane coba ane. Atau nu apa ram? Kembang putri malun nu. Ane coba anu. Atau bunga mawar berduri. Menu. Nah itu ya no. Para ya tahu tumbuh akhlak dan tabiat. Nah tabiat nu. Tabiat ni kan nabi. Watak. Oke. Wa fihi sifatul ars. Nah ini. Oleh tiang pelungguh ni ke arah sifat ars. Arsillah. Ars, ya,
anna qalbahu mahallut tajalli. Kembali pun terkena sifat aras, karena qalbun manusia nu adalah ia tahu untuk kulu tajalli, penampakan mazhar dari sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aras, ia aras yang belum musnamia, yakni qalbun dia tahu untuk kulu, ia tahu bertajalli asma dan sifat Allah. Yang pun terkena Adamnu tercipta min suwarihi, dari citraannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena toleh qalbun Adamnu ia tahu untuk kulu asma Allah. Maka penting tiang ingetin untuk terus irfan kawi zikir sir 12 Syekh Abdul Qadir Jailani nika, la ilaha illallah Allahu haq hayyu qayyum qahhar wahhab fattah wahid ahad somad. Waktu nu tak terima ini. Coba terus tanpa huruf, tanpa suara, tanpa gerak lagu tuh di kedalaman hati. Oke. Itulah ars. Nah, lamun wah tumbuh niki. Ndek tangi barat dan bisa kejadian. Lalu sila dapat terus sifat ars searah oleh diri itu nih, yakni qalbuhu mahallut tajalli. Qalbun dia tahu untuk kulu satu farang arah tajalliyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Kedua doa. Wa fihi sifatul lauhil mahfuz. Nah ni oleh manusia nu arah sifat lauhul mahfuz. Oke. Annahu hazainul ilm. Ia tahu untuk kulu. Ia tahu untuk petri hazanah keilmuan. Nu lauhul mahfuz nu. Ya nunggu. Lamun saya sama ni maka wah selafu rahasia numang. Nah, yang pun dek bani anu lalu yang pun baik ke kontek doang, yakni wa fihi sifatul lauhil mahfuz annahu hazainul ilm. Di dialah manusia itu hazanah ilmu pengetahuan. Wa fihi sifatul jannah. Hani oleh dirintiang lunggus namian niki arah sifat surga. Gitu. Annahu iza hadunat ahlaqahu tana'ama bihi jalisu. Yakni apabila tiang pelunggus namian nikah berakhlak baik, maka nyamanlah dengan searah oleh sekeliling. Lamun de berakhlak baik, nyamanlah tetangga-tetangga, maka si denu sudah menjadi sifat jannah, surga. Karena surga nu ya tahu kenikmatan, kebahagiaan. Nah saya tambah oleh surga nu kan nyaman, rapat dengan bekesida, dengan nu nyaman, dengan nu plong, dengan nu lega, sasusah jari senang. Ayah nu kena. Namun arah model ni ahlak sama ni, maka si danu sudah bersifat surga. Gitu. Wa fihi sifatun nar. Dan oleh manusia sifat neraka. Annahu iza qabuhat ahlaqaha ihtaraka bihin jalisu. Yakni apabila akhlak perilaku tiang pelunggus namian tu lengi sehingga mempiak tetangga nu takut, gelisah, resah, susah. Ndek nyaman tetangga ndek isi kentang, isi pengerawas delah, isi tingkah lekun delah. Mana dengannya ketinduk, punya
bunyi dah apa lagu ku boleh sedar. Iya no. Dengan beta segera. Oke. Jadi no, arah sifat surga yakni apabila dengan lain tetangga penuh bahagia nyaman bagi kita. Terus arah sifat neraka apabila tetangga penuh nyaman isi kita. Oke. Ja'ala zalika kulliyahu liyu'limaka jalala qadrika baina makhluqatih li ajalin tifa'ika biha. Tapi ya sak marak menu segala sesuatu ini adalah kulliyuhu liyu'limaka. Segala sesuatu ini tepiak marak menu gitu, untuk mengajarkan, untuk memberitahukan jalala qadrika, besarnya kadarmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni baina makhluqatih li ajlin tifa'ika biha, yakni antara makhlukatih, makhluk Allah nu adalah dijadikannya itu bermanfaat takluk tunduk untuk manusia. Adik sakembe, adik tesak ketahuan, adik tesak faham. Inilah kebesaran kadar ketentuannya Allah ojo tiang pelunggup senang minat. Ia kemuliaan oleh sisi Allah dibandingin bagi makhluk sak lain. Maka makhluk niki itulah jalan engkau akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mundek kejar makhluk niki, mundek kejar pegawaian niki, mundek kejar rizki niki, ia sudah lupa ujung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya turunlah derajatmu yang dari mulia di hadapan Allah menjadi lebih rendah dari binatang. Karena apa? Engkau mengejar yang lebih rendah dari dirimu. Apa no? Makhluk mendekejar dari ndek temelik si bebalunu, mu belunu merarik bagi salain, munde santet. Nah iya nu. Rerinda endek luwe entan demang berdagang lalu ndojok dukun boyak pemanis Rerin ndek mau sakiti balas dendam nu akhir lalu nde tapa berata boyak ilmu. Apa Malik contohin? Rerin ndek mau jadi dewan akhir apa? Munde cabut balik sumbangan sawada bank. Iya nu. Engkau sudah mengejar sesuatu yang lebih rendah daripada engkau, maka engkau lebih rendah dari yang engkau kejar. Lalu dijualan papeda, ia pihak dijauh ojok Allah Ta'ala, padahal papeda nu lebih rendah dengan sida, tapi sida mengabdi untuk yang lebih rendah dari sida. Mbintan ini mulia ojok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu kalah isi sesuatu sak emang terperuntuk untuk itu. Nah, coba dengan sak jualan kios nasi jam 7 kelemang ontak buka. Jam pira nu terus nu, jauh deketuan nih, Pak. Jam 2, jam 3 malam masa. Itu yang satu barang menu. Terbandingin, sanggup enggak dia beribadah ujung Allah Ta'ala marah menuntang beribadah. Sifat ibadah. Marah cerita tentang marah tentang cerita isi sopo panjang Allah jualan jagung betin sampai 500 satak seket sejelun semalam. Ini dia sudah mengejar
Dia sudah menjadi anak buah dari anak buah. Nah, itu. Padahal lebih rendah dunia ini ketimbang itu entar tekul lagu itu justru kalah oleh yang lebih rendah. Jadi, nah ini lagu sendiman 7 itu tentang sosial ini. Fayam bagi antar fahim mataka anha wa tastabila bimaulaka jalla wa ala. Maka seharusnya wahai manusia sak mulia, wahai manusia sak menjadi pilihan, sak jadi kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala, fayam bagi antar fahim mataka, maka wajib bagi kamu untuk mengangkat keinginanmu yang lebih tinggi, watastabila bimaulaka jalla wa ala, untuk sibuk dengan Allah yang maha perkasa dan maha tinggi. Wajib bagi tiang pelungguh senamian tercipta lebih tinggi derajat daripada selaku ciptaan niki untuk sibuk mengabdi ojo besida Allah sak maha perkasa lagi maha tinggi. Nah, ini tuh poin nih. Silakan bekerja, tapi lihat bahwa pekerjaan ini, saya bekerja ini menjalankan perintah Allah, syariat Allah. Kembali arah senina anak. Lagu dendek kebayas sampai aku gara-gara begawe ya, iya sih kelupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Menonton. Silahkan sugi, tapi kekayaan itu sudah pakai di jalan Allah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan bekerja, jangan nggak bekerja dan pegawai nyala. Bekerja, tapi ingat, uang yang kita cari itu lebih rendah dari kita, dan dendek sampai itu takluk oleh sesuatu lebih rendah isi itu. Ia nu kenal. Maka terakhir sila ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiang pelunggus namian beki jin niki ndenge tercipta sida Allah melainkan untuk mengabdi, menyembah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndek tujuan lain tiang pelunggus namian tercipta. Terbaik contoh HP. Tiang hayatnya. Tunggu sebentar lagi. Terbaik contoh HP. HP ini kita cipta, kita jadi alat komunikasi. Jadi alat komunikasi ini HP ini. Lagu oleh HP ini arah kamera, arah game, arah lagu, arah menu, arah foto. Lengkap tuh aplikasi. Lagu coba diserius. Misalnya kan ada YouTube, you kan setel lagu. Nun arah telepon tanda, maka berhenti selaku nu. Game denu berhenti. Lagu denu betelah. Kenapa? Jalani fungsi utama sebagai HP yakni alat komunikasi. Maka dia berfungsi malik nu. Jangan main game nu dia berfungsi. Jangan lain dia belum. Nah itu seharusnya menu. Nun tuah tempoh untuk memenuhi tujuan diciptanya kita. Untuk sholat, untuk beribadah, maka selalu aplikasi selain nu harus berhenti secara otomatis. Eko jalani dulu fungsi yang tercipta, yakni menyembah. Barek kemalik gawe dia, barek kemalik kali HP ini berfoto-foto, barek kemalik setel lagu. Nah ini nu harus ngirup secara otomatis nu. Tujuan kita tercipta sida-sida Allah adalah untuk menyembah, untuk mengabdi, untuk mengenal. Maka aktivitas pegawaian lain nun wah datang panggilan nih berhenti dia, ndik berfungsi malik. Lagu pada saat HP ini ndik bau ketahui nelpon bagi terima telepon berarti HP ini wah sedar. Namun dijual murah berarti namun sida sibuk isi sesuatu yang bukan tujuan sida dicipta, maka sida nuwah murah oleh hadapan sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih murah dengan
Hafid. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Mak ter balik pulang. Kita berani. Allah.